Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Konveksi Bekas Pesugihan. Cerita ini dialami oleh Faiz, di mana Faiz ini adalah seorang penjahit. Dan Faiz bekerja di salah satu perusahaan temannya. Dan pada hari pertama Faiz bekerja, justru Faiz diteror banyak hantu yang ada di situ. Seperti apa teror-teror yang menimpa Faiz? Dan apakah konveksi itu akan berlanjut? Kita langsung saja ke ceritanya. Pemalang 2017. Cerita ini dialami oleh Faiz, di mana Faiz ini memang berasal dari Pemalang dan merantau ke Jakarta. Faiz baru menikah 1 bulan dengan Asih, istrinya. Seperti biasa, nggak semulus di dongeng-dongeng ketika orang menikah terus langsung banyak rezeki. Nggak semua seperti itu. Kini dialami Faiz, di mana baru 1 bulan Faiz menikah, justru Faiz terkena PHK di konveksi yang ada di Jakarta. Alhasil, mau nggak mau, Faiz ini menganggur kiri kanan cari kerja. Akhirnya istrinya Faiz ini membantu untuk ekonominya mereka berdua. Istrinya Faiz ini bekerja di tempat laundry, di salah satu kontrakan terdekatnya. Istrinya Faiz ini di situ nyetrika. Dan si Faiznya ini sembari kiri kanan nyari kerja. Dan Faiz pun membantu istrinya juga ketika memaking pakaian-pakaian yang sudah di laundry. Diantarkanlah sama Faiz. Tapi di sini Faiz ngerasa itu masih kurang untuk kebutuhan mereka. Dan pengennya Faiz ini pengen tetap di basicnya adalah seorang penjahit, di mana agar bisa mencukupi kebutuhan menurut ukuran Faiz. 6 bulan telah berjalan. Tak lama temennya yang dari kampungnya Faiz, Pemalang, menelpon Faiz. Dan ditelepon Faiz. Faiz, lagi kerja apa sekarang? Wah, aku nganggur nih, Mas. Mau nggak jadi di tempatku? Wah, mau banget, Mas. Ya wis, kapan kamu mau mulai datang ke sini? Kata Dendi. Faiz pun menjawab. Nanti Mas tak rembuki sama istriku, Mas, kabar baik ini, Mas. Oh ya udah, kalau mau udah ada jawaban kabarin ya, soalnya aku lagi butuh banget. Siap, Mas. Kata Faiz. Tak lama akhirnya Faiz pun langsung nemuin istrinya. Dik, Mas dapat kerjaan, Dik, di kampung. Gimana, Dik? Kerjaan apa, Mas? Kerjaan jahit, Dik. Alhamdulillah, Dik. Oh yaudah kalau gitu, Mas. Kita pindah ke kampungmu aja, Mas. Paling tidak kita bisa ngirit hidup di sana. Sementara ikut ibumu dulu, Mas. Ya, Dik. Yaudah, kamu pamitan dulu sama yang punya laundry. Singkat cerita, akhirnya mereka ini berpamitan dengan yang punya laundry, tempat mereka bekerja. Akhirnya mereka pun packing-packing barang, kemas-kemas, akhirnya mereka pun pulang kampung ke Pemalang. Dan keesokan harinya, akhirnya si Faiz ini langsung menemui Dandi. Dan, kapan aku iso kerja di tempat kamu? Yo sekarang aja bisa, Is. Aku memang lagi butuh banget, kebetulan ini barang lagi bludak-bludaknya harus digarap. Garapan apa tuh, Dan? Baju. Oh ya udah, Dan. Emang konveksi ini gimana? Dan akhirnya Dandi pun mengajak Faiz untuk melihat kondisi konveksinya Dandi. Di situ memang terlihat banyak mesin di ruangan utama. Di ruangan utama sekitar ada 9-10 mesin. Dan ada di ruangan yang sendiri-sendiri itu ada. Kayak ada tempat potong, tempat setrika, ada di situ ada tempat obras, itu ada sendiri-sendiri. Dan akhirnya Dandi pun memperlihatkan ruangan Faiz. Nanti kamu bisa milih meja di situ, ada ruangan di situ. Oh ya, terus aku mulainya kerja kapan, Dan? Terserah kamu. Mungkin besok aja ya, Dan, biar aku fit juga. Dandi pun menjawab. Ya udah, tapi kalau bisa langsung lembur ya, soalnya memang pesanannya banyak banget. Akhirnya Faiz pun mengiyakan, karena memang Faiz butuh kerja banget, dan di situ memang basicnya Faiz ini penjahit. Jadi memang udah nguasain banget soal jahitan. Dan keesokan harinya, di mana hari pertama Faiz ini berangkat. Faiz ini berangkat sangat pagi sekali. Di mana harusnya ini Faiz ini berangkat jam 10, ini Faiz berangkat jam 9, lebih awal dari teman-temannya. Faiz di situ langsung disambut sama ada salah satu tukang kebun yang di situ bersih-bersih. Namanya Pak Udin. Pak Udin. Oh iya, Mas Faiz ya? Iya, Pak. Kok pagi banget, Mas? Iya, Pak. Mumpung masih semangat, Pak. Dan akhirnya Faiz pun langsung masuk. Dan saat itu juga, kondisi memang belum ada orang di situ. Memang berangkatnya jam 10 pagi semua, tapi Faiz jam 9 udah di situ. Faiz bikin kopi, dan di mana ruangan Faiz ini nggak jauh dengan dapur. Pagi-pagi ngopi Faiz. Di situ kayak Faiz nemuin kejanggalan. Di mana ruangan dapurnya, ini kayak
hawanya ini bener-bener kayak adem ya. Hawanya ini kayak lembab-lembab gimana gitu. Yang memang dibilang kotor enggak, dibilang bersih juga enggak. Tapi memang kayak ruangan dapur ini kayak ada sesuatu hal yang aneh gitu. Setelah membuat kopi, Faiz dikagetkan ada telepon. Lagi suasana nggak enak, tiba-tiba dikagetkan dengan suara telepon. Ternyata itu dari Dandi. Halo Is, udah berangkat belum? Udah mas. Oh ya, itu contohnya di situ ada. Di meja kamu juga udah ada contoh-contohnya yang dimana kamu mau garap. Oke mas, siap mas. Ya udah, semoga betah ya Is. Nggih mas. Iya mas. Akhirnya Faiz masuk ke ruangan Faiz sambil membawa kopinya. Faiz pun langsung membersihkan mesinnya. Dan Faiz mulai lihat-lihat kainnya. Tiba-tiba ada 2 orang datang. Pagi mas. Faiz langsung. Oh iya mas. Pagi mas. Saya Andi. Mas, saya Lukman mas. Saya jahit juga di sini mas. Oh iya. Satu ruangan ini ada 3 meja mesin jahit. Akhirnya Faiz ada temennya ngobrol. Dari mana mas? Sama mas. Malang juga mas. Baru di sini ya mas? Iya mas. Dan mereka pun akhirnya saling ngobrol. Andi dan Lukman ngobrol. Akhirnya Faiz ini gak sendiri. Tak lama disusul oleh karyawan-karyawan selanjutnya. Dan ramailah konveksi itu. Faiz mulai bekerja. Dan memang hari itu juga Faiz ini kerjanya lembur. Jadi sampai malam ini Faiz bakalan bekerja di sini sampai malam. Singkat cerita pada pukul 10 malam, istrinya Faiz ini telepon. Mas, kamu pulangnya jam berapa? Aku kok tiba-tiba takut ya mas. Ibu udah tidur, bapak udah tidur. Aku kok tiba-tiba kok perasaannya nggak enak ya mas. Udah kamu tenang aja di rumah. Mas kan lagi lembur. Kapan lagi mas dapat kerjaan kayak gini? Iya mas, oh iya mas. Pulangnya bawa cemilan ya mas. Iya, nanti kalau mas pulang bawa cemilan kok. Kata si Faiz. Sekitar pukul 1, Andi dan Lukman, temennya Faiz yang satu ruangan ini, tiba-tiba berpamitan sama Faiz. Karena memang Andi dan Lukman ini kerjaannya udah selesai. Is, kalau tak tinggal gimana? Gak apa-apa yo, aku matanya udah ngantuk banget. Kerjaanku juga udah selesai. Kamu yakin mau lembur? Nggih mas, gak apa-apa mas, aku lembur. Kata si Faiz. Lukman pun ikut nyautin. Gak apa-apa mas Faiz, tak tinggal yo. Aku tak pulang dulu sama Mas Andi. Iya mas, gak apa-apa mas. Wong saya memang kalau kerja nggak bisa buru-buru mas. Memang si Faiz ini terkenal rajin, ulet. Jadi kalau dia ngerjain sesuatu hal, itu memang dia pengennya detail. Perfect. Dia orangnya perfect banget untuk ngerjain sesuatu hal apa itu dia pengennya perfect. Akhirnya Andi dan Lukman ini berpamitan. Sendirilah Faiz. Selang berapa menit mereka berpamitan ini tiba-tiba Faiz ini ngantuk. Ngantuk banget. Kok jadi ngantuk? Akhirnya Faiz memutuskan untuk membuat kopi. Dan di mana Faiz ini udah ngerasain nggak enak waktu pagi tadi Faiz bikin kopi. Di ruangan itu mah nggak enak. Apalagi ini Faiz sendirian. Udah nggak ada aktivitas di situ. Tapi mau nggak mau karena Faiz ngantuk. Faiz harus bikin kopi. Akhirnya Faiz memaksakan diri untuk dapur. Diambillah kopi saset. Dimana yang di situ udah disediain. Diambillah kopi saset, dia gunting, terus dia masukin ke gelas. Faiz kaget. Air keran dispenser belum dipencet sama Faiz, tiba-tiba udah ngeluarin air. Ngocor air. Cos. Faiz kaget. Apa yang digumamkan di hati Faiz? Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, jangan ganggu Faiz. Faiz di sini bekerja mbah untuk keluarga Faiz. Ojo ganggu aku mbah, jangan ganggu saya mbah. Dengan rasa ketakutan, dimatikanlah sama Faiz keran dispenser itu. Berhentilah air dispenser itu. Faiz di situ nunggu nyalanya air panas. Sambil lihat sisi ruangan, kiri kanan, memang keadaannya udah tinggal Faiz. Jangankan karyawan, tukang kebunnya aja udah pulang. Yang biasa bersih-bersih aja di situ udah pulang. Karena Faiz memang orangnya ulet, pengen lembur, pengen jadinya bagus hasilnya. Sambil lihat kiri kanan. Wong aku pengennya kerja kok. Wong aku pengen golek duit kok. Aku niatnya kerja kok, aku mau nyari uang. Terus bergumam di hati Faiz, jangan ganggu saya mbah, jangan ganggu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah airnya panas, Faiz langsung menuangkan ke gelas itu, air panas itu, dari keran. Cas. Faiz kaget. Tiba-tiba, Faiz mendengar di ruangan Faiz, ini mesin jahitnya ini pada bunyi. 3 mesin jahit ini bunyi semua. Mesin jahitnya Faiz, dan mesin jahitnya teman-teman. Seolah-olah ini ada 3 mesin jahit yang bunyi.
Faiz kaget, kan teman-temannya udah pada pulang. Faiz pelan-pelan melangkah menuju ke ruangannya Faiz. Dan apa yang Faiz lihat? Ternyata teman-temannya masih di situ. Andi dan Lukman belum pulang. Loh, Mas Andi, Mas Lukman. Ya Is, gimana ya Is? Lah bukannya sampean tadi udah pulang? Ngaco kamu Is, kerjaannya aku aja belum kelar kok. Sahut si Andi. Lukman juga. Bikin kopi satu tok. Lah mbok aku dibikinin toh. Faiz bingung sambil megang kopi. Kok gemeteran gitu pegang kopi? Kata Lukman. Kalian kan bukannya udah pulang. Kamu ini ngaco Is, kata Andi sambil nerusin jahit. Sembari Andi jahit ini malah justru ngeledek si Faiz. Kamu ini ngaco Is. Nimpalin apa kata-kata Faiz. Faiz akhirnya kembali duduk lagi di mesin jahitnya. Sambil melihat mereka berdua. Lihatin Lukman, balik lagi ngeliatin Andi. Nih, mereka berdua kan udah pamitan ya? Untuk meyakinkan diri, Faiz ini nanyain Lukman. Mas jujur mas, sampean balik lagi apa gimana? Tadi itu sampean udah pamitan sama saya. Kamu ini ngomong apa sih Is? Dan Faiz pun bingung ketika mendengar ucapannya si Mas Lukman. Mau gak mau, akhirnya Faiz kembali bekerja. Diminumlah kopi itu. Faiz kembali bekerja. Dan tepat pukul pada jam 2 malam, ini Andi dan Lukman baru mengatakan ke Faiz, Mas, aku mau pulang. Ngantuk aku mas. Tapi kerjaan Faiz belum selesai. Karena memang kerjaan Faiz ini malam ini harus sudah kelar. Tapi Faiz belum ngelarin kerjaan itu. Dan Andi ini berpamitan. Lukman, Aku yuk bareng. Aku udah bentar lagi, ini satu lagi kelar kok. tak lama kerjaan Lukman pun udah kelar. Faiz bingung. Yakin mas, ora bareng. Kata Andi. Ngajak lagi kata Andi nih. Kok sama kayak yang tadi ajakannya? Faiz dilema di sini. Pulang apa enggak ya? Dan mereka ini siapa? Dan akhirnya Faiz untuk memastikan bahwa itu Andi dan Lukman yang benar-benar mau pulang, Faiz mengantar mereka sampai benar-benar mereka ngambil motor di garasi. Mas Andi, Mas Lukman, hati-hati yo. Alah kamu ini lo ngantar pakai sampai sini. Kamu yang hati-hati kata Andi dan Lukman. Iya mas. Kamu kok kayak ketakutan gitu sih? Oh, calanan kok. Anak cowok kok. Iya mas. Ya wis, aku pulang dulu ya. Mereka akhirnya pulang. Dan akhirnya Faiz ini kembali melangkah menuju ke ruangan Faiz. Sembari berdoa pelan-pelan, Faiz ini melangkah. Langkah demi langkah. Kiri kanan Faiz lihat, memang di sekitar sudah sepi. Sesampailah di ruangan Faiz. Dan ternyata aman. Tak ada satupun orang di situ. Berarti memang benar, ruangan itu udah kosong selain Faiz. Akhirnya Faiz tenang. Oh ya, Mas Andi dan Lukman mah udah pulang. Faiz kembali lagi menceruput kopinya. Minum kopinya. Faiz kembali bekerja berharap cepet-cepet kelar. Kembali Faiz jahit. Di tengah saat Faiz ini lagi jahit, tiba-tiba istrinya telepon lagi. Mas, kok belum pulang sih? Karena untuk meyakinkan istrinya, dan agar istrinya juga nggak takut di rumah, Faiz ini video call sama istrinya. Ini loh dek, memang kayak gini lagi lembur. Nih loh kerjaan mas lagi lembur. Tiba-tiba handphone mati. Ya mati. Dicas lah handphone Faiz. Faiz kembali kerja. Tek, 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 tek. Faiz kembali kerja. Tiba-tiba yang namanya memang deg-degan di situ, ketakutan di situ, kerjaan juga nggak tenang. Faiz ini kebelet pipis. Akhirnya mau nggak mau Faiz ini ke ruangan dapur lagi, di mana memang toiletnya ini deket dengan dapur. Dengan perasaan takutnya, dia tetap memberanikan diri untuk pergi ke toilet. Dan Faiz pun punya ide, di mana Faiz ini nggak akan menutup pintu kamar mandinya, agar Faiz bisa lari ketika ada apa-apa. Selesai buang air kecil, Faiz lega. Oh ya, aman, nggak ada apa-apa. Faiz keluarlah dari kamar mandi. Pelan-pelan kembali lagi menuju ke ruangan Faiz kerja. Dan Faiz kaget. Di mana Faiz melihat diri Faiz sendiri sedang menjahit. Faiz benar-benar kaget, bingung Faiz melihat diri Faiz sendiri sedang jahit. Gak ada seorang satu pun di situ. Faiz kaget melihat dirinya sendiri. Faiz bingung. Faiz spontan langsung membalikan badannya, buru-buru pengen lari dan
Faiz kaget. Lukman dan Andi, temannya Faiz yang tadi ada di situ, kembali muncul di depan Faiz dengan muka yang berlumuran darah. Disambut dengan suara mesin jahit yang benar-benar bunyi semua. Hidup semua mesin jahit yang ada di situ, hidup semua. Dan seketika Faiz langsung pingsan. Sekitar 1 jam kemudian, Faiz ini kembali terbangun dari pingsannya. Faiz kaget. Di mana Faiz masih mengingat kejadian tadi. Dan suasana kembali hening. Kembali adem, hening, bener-bener hening. Faiz bingung mau ngapain. Karena Faiz masih lemes. Badan Faiz ini masih lemes habis pingsan. Faiz kembali mulai beranjak berdiri. Tangannya bener-bener gape-gape sekena-kenanya Faiz. Mencoba berdiri bangkit Faiz ini dari pingsannya. Dan semua mesin jahit kembali nyala. Dan beberapa lampu yang sudah mati kembali menyala. Ini keadaan terang, mesin jahit nyala semua. Tanpa ada orang yang mengoperasikan. Kembali lagi Faiz langsung pingsan. Bang. Terjatuhlah Faiz. Faiz ini udah gak sanggup minta tolong. Langsung pingsan kedua kalinya. Singkat cerita, akhirnya pada keesokan harinya, di mana Pak Udin ini, tukang kebunnya ini datang. Kaget. Melihat Faiz yang tertidur di depan ruangan Faiz. Dibanguninlah si Faiz. Mas Faiz? Mas Faiz? Kaget Faiz. Bangun Faiz. Pak, Mas Faiz. Kaget Faiz. Mas Faiz tidur sini toh, kata Pak Udin. Iya Pak. Pak, semalam kok. Akhirnya Faiz pun menceritakan kejadian semalam sama Pak Udin. Dan Pak Udin pun kayak udah gak aneh lagi kejadian itu. Oh, Mas Faiz dilihatin ya Mas? Iya Pak. Saya kayaknya udah gak betah kerja di sini Pak. Duh, jangan gitu dong Mas Faiz. Ngomong dulu sama Pak Dandi. Iya Pak. Itu pagi. Itu pukul jam 9. Hanya Pak Udin dan Faiz. Gak lama akhirnya karyawan mulai berdatangan. Dan Faiz pun memberanikan diri untuk telepon Dandi. Faiz mengambil handphonenya. Dicabutlah kabel yang dari chargeran itu. Diaktifkan. Teleponlah Dandi. Mas Dandi lagi di mana? Aku di rumah Is. Gimana Is, kerjaannya kelar semua? Gini Mas, aku bisa ke tempat jenengan gak Mas? Tapi nanti ya Mas agak siangan. Lah kenapa Is, kok kayaknya ada sesuatu hal apa? Iya Mas, nanti aku cerita sama sampean Mas. Akhirnya Faiz ini langsung berkemas-kemas untuk pulang. Setelah sampainya di rumah, Faiz pun bertemu istrinya. Di sini malah istrinya Faiz ini langsung meluk Faiz. Kamu nggak kenapa-napa, Mas? Enggak Dek. Kamu kok lemes, Mas? Iya. Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Kata istrinya. Mas kayaknya harus cari kerjaan lain Dek. Kamu kenapa Dek kok ketakutan mukanya? Iya, Mas. Adik juga bingung sebenarnya, Mas. Bingung kenapa sih sebenarnya? Kok kita sama-sama bingung kayak gini? Semalam ini Mas kemana? Loh kamu lihat sendiri toh, Mas ini lembur. Dan Mas di kerjaan ini dilihatin makhluk-makhluk gaib Dek. Makhluk-makhluk halus yang ada di situ. Mas, nggak cuma Mas. Mas ingat nggak ketika video call? Itu ketika Mas ngeliatin suasana ruangan di situ. Banyak makhluk-makhluk yang di situ mukanya yang hancur, Mas sedang kerja, Mas. Tiba-tiba handphone Mas mati. Adik ini susah untuk hubungin Mas. Kamu juga dilihatin. Iya, Mas. Mas ini bener-bener ditemenin, ada beberapa di situ kayak mukanya serem-serem, Mas. Rambutnya panjang, ada yang nggak ada kepalanya. Mereka sedang jahit, Mas. Ada yang beberapa di situ. Adik lihat ada yang menjilatin benang, Mas. Lidahnya itu panjang, Mas, kayak sedang jilat-jilat benang. Dimana Mas ini lagi liatin situasi di situ, Mas. Tak lama handphone Mas mati. Iya Dek. Terus gimana, Mas? Mas mau pamitan sama Mas Dandi Dek. Demi keamanan Dek. Akhirnya pada siang harinya Faiz pun ke rumah Dandi. Dan akhirnya Faiz pun menceritakan kronologi itu ke Dandi. Mas Dandi ngapura nih. Aku minta maaf Mas. Sepertinya aku nggak bisa ngerjain tugas lagi di situ Mas. Kayaknya mending aku keluar kerja Mas. Loh kamu kenapa Is? Sebenarnya ada apa? Apa kata Dandi?
Dan saat Faiz ini menceritakan kronologinya apa yang terjadi yang dilihatin Faiz pada malam itu kepada Dandi, Faiz ini nyebut nama Andi dan Lukman dan Dandi kaget. Siapa Is? Andi dan Lukman. Iya mas, karyawan sini juga kan mas? Is, itu memang karyawan sini Is. Tapi mereka berdua udah meninggal Is. Wis, mas, saya bener mas. Nah terus yang nemenin aku mas? Kamu yang bener Is. Iya mas, bener mas. Bentar Is, aku tak ambil foto semua karyawan yang ada di sini Is. Diambil album foto. Semua kenang-kenangan Dandi ini punya. Di album foto itu, dibukalah. Orangnya ini bukan Is. Iya mas, orangnya itu mas. Ini udah meninggal lama banget Is. Ini karyawan di sini juga mereka berdua. Faiz langsung lemes. Jadi seharian Faiz kerja di situ ditemenin mayat, ditemenin orang yang udah meninggal. Kok gitu ya Is? Dulu juga pernah ada anak yang kayak gitu juga Is. Anaknya juga keluar Is. Sama kayak kamu kayak gini gak kuat. Ini kayaknya ada yang gak beres Is sama konveksiku Is. Dan akhirnya Faiz pun ngasih saran ke Dendi. Mas Dendi, maaf nih mas, bukannya gimana-gimana mas. Apa ya, demi keamanan konveksi mas Dandi, apa yo kalau kita manggil Kiai gimana mas? Iya bener juga yo. Sahut dari Dandi. Bener juga Is. Akhirnya Dandi pun memanggil salah satu kiai yang di daerah Dandi. Dipanggillah kiai itu. Singkat cerita setelah kiai itu datang, Dandi pun minta tolong sama Pak Kiai itu. Pak, kira-kira gimana dengan usaha saya? Ini teman saya Pak, si Faiz. Kejadian semalam kayak gini-gini Pak. Dan akhirnya Pak Yai, Dandi, dan Faiz ke konveksi Dandi, mengecek keadaan di situ. Dan Pak Yai pun langsung kayak melihat sesuatu yang aneh di situ. Dandi pun bertanya sama Faiz. Semalam kamu dilihatin di mana Is? Di sana Dan. Tak lama Pak Udin pun datang. Mas Faiz, Pak Dandi, semalam nih katanya Mas Faiz. Iya, saya sudah tahu. Kata Dandi. Iya, pingsan di situ Pak. Kata Pak Udin. Mereka berjalan menuju ke ruangan Faiz. Pak Yai itu sambil zikir menuju ke ruangan Faiz. Dan benar Pak Yai menemukan kejanggalan. Dan Dandi pun bertanya, Gimana Pak Yai? Mas Dandi, non sewu, mau saya ceritakan apa gimana? Iya Pak, saya pengen konveksi di sini aman, karyawan saya aman. Kata Dandi. Mereka bertiga ini ngobrol di ruangan Faiz. Faiz juga masih ketakutan dengan ruangan itu. Bedanya ini udah ada teman-temannya, ada Dandi, ada Pak Yai, ada Pak Udin. Dan di luar pun udah ada aktivitas banyak orang. Dan kondisinya memang siang. Akhirnya Pak Yai pun cerita sama Mas Dandi. Maaf Mas Dandi, jadi sebelum bapaknya Mas Dandi meninggal 2 tahun kemarin, ini bapaknya Mas Dandi melakoni pesugihan, Mas. Dari dulu bapaknya Mas Dandi ini melakoni pesugihan. Dan 2 orang yang di sini, Mas Andi dan Lukman, itu menjadi tumbalnya bapaknya sampean, Mas. Mereka berdua ini jadi tumbal pesugihannya bapaknya sampean. Langsung Dandi sama Faiz bener-bener gemeteran di situ. Pak Udin juga bingung. Saya ini sebenarnya sering diliatin kalau malam. Saya sering didengerin kalau mesin jahit itu bunyi. Kata Pak Udin. Terus, saya pengen yang terbaik Pak. Kata Dandi. Tanpa disengaja, Pak Yai ini menunjukkan 1 botol minyak yang biasa untuk ngolesin ini mesin. Pak Yai ini nunjukin 1 minyak yang dimana ini tepat di salah satu meja mesin jahit yang di dekatnya, yaitu meja mesin jahitnya si Faiz. Pak Yai ini melihat 1 botol yang dimana biasa untuk ngolesin mesin-mesin jahit, untuk melumasi mesin-mesin jahit. Diambillah botol itu sama Pak Yai. Astagfirullahaladzim. Dituanginlah botol itu ke lantai. Astagfirullahaladzim. Mas Dendi, non sewu maaf. Mas Dendi pengen aman kan? Oke Pak, saya pengen aman Pak. Masih banyak nggak ini minyak ini? Iya masih banyak Pak. Di gudang sebelah. Dulu sebelum Bapak meninggal kecelakaan itu Bapak mewanti-wanti saya Pak. Sebelum meninggalnya, beberapa hari sebelum meninggalnya itu Bapak saya ini wanti-wanti saya. Nanti minyaknya pakai ini, nggak usah beli lagi. Jadi almarhum Bapak saya ini udah nimbun 1 gudang Pak. Minyak pelumas mesin ini Pak. Boleh saya lihat tempatnya, Mas? Boleh Pak. Diantarlah sama Dendi.
Tepat, penyimpanan minyak itu ada di belakang konveksi itu. Mas Dendi, gimana kalau semua minyak ini dimusnahin, Mas Dendi? Lah emang kenapa toh Pak? Ini bapaknya Mas Dendi. Pesugihannya itu ada di minyak ini. Beliau ini melakukan pesugihan dan tumbangnya karyawan tadi, Mas Lukman dan Mas Andi. Setelah itu nggak lama kan bapak kecelakaan. Nah, di minyak inilah. Ini sebenarnya turun-temurun untuk Mas Dendi. Cuma Mas Dendi nggak tahu, nggak diceritain. Duh Pak, kok iso ngene sampean Pak? Loh, Pak Dendi nggak boleh nyalain bapak Mas Dendi. Alangkah baiknya didoain. Wes yang sudah ya sudah. Ini mending dimusnahkan. Kalau dibakar boleh. Boleh Pak. Akhirnya singkat cerita, semua minyak yang ada di gudang itu dikeluarin dan dibakar. Sambil Pak Yai ini berdoa. Habislah semua minyak di situ. Setelah membakar minyak itu habis, karyawan juga bingung, bengong. Juga ada yang pada bisik-bisik, karena memang ada beberapa yang dilihatin sebenarnya, cuma nggak berani ngomong. Dan yang paling parah cuma Faiz. Memang yang paling parah kejadian itu cuma Faiz. Karena hanya Faiz yang berani lembur hingga pagi. Dan akhirnya Pak Yai ini ngomong sama Dendi, Mas Dendi ntar malam kalau bisa ada selamatan di sini ngaji bareng. Juga doain bapaknya Mas Dendi, biar bapak Mas Dendi di sana juga tenang. Karena ya maaf Mas Dendi, bapaknya Mas Dendi juga dulu meninggalnya juga wajar pas kecelakaan sebenarnya. Nggih Pak. Pada malam harinya mereka pun akhirnya selamatan di situ, ngaji bareng di situ dengan karyawan-karyawan Dendi juga, dengan Pak Yai itu juga. Pak Is pun juga ikut di situ. Dan akhirnya Dendi menawarkan lagi, Pak Is Gimana Is mau kerja di sini lagi nggak? Pak Is pun yang masih ketakutan. Justru Pak Yai yang jawab, nggak apa-apa Is, kerja aja, udah nggak ada apa-apa kok. Percaya sama Allah, tenang, nggak ada apa-apa. Ya udah Dan, saya kerja lagi di sini. Dan singkat cerita, 1 minggu kemudian konveksi Dandi ini langsung mengalami drop. Kondisi konveksi Dandi ini langsung melemah. Is kok semakin melemah gini yo Is. Kata Faiz, Nggak apa-apa sih Mas berjuang, tapi aman kok Mas. Iya tapi kok jadi kayak gini ya Is. akhirnya Dandi memutuskan kembali untuk ketemu Pak Yai tadi. Pak Yai, saya mau cerita. Ini kok keadaan konveksi saya kok akhirnya setelah nggak memakai minyak itu, kondisi konveksi saya kok kayak gini ya. Nggak apa-apa Mas, mending cari nafkah sing halal. Sedikit demi sedikit insya Allah konveksi Mas Dandi bakalan jalan lagi lancar. Wes yang penting halal Mas. Akhirnya 1 bulan kemudian pelan-pelan konveksi Dandi pun kembali normal dengan cara yang halal. Itulah kisah dari Faiz, yang dimana ada pesan di cerita ini, yang dimana Faiz ini bekerja sama Mas Dandi, dimana Mas Dandi ini punya konveksi, Mas Dandi ini menjadi korban bapaknya yang melakukan pesugihan, dan 2 karyawannya ini kerenggut nyawanya, Mas Andi dan Mas Lukman. Di sini benar-benar Dandi ini jadi korban, dan dengan cara yang halal kembali lagi konveksinya mulai normal. Ada pesan di sini dimana memang nggak ada efek baik dari pesugihan. Dan alangkah baiknya ketika keluarga kita sendiri atau saudara kita yang melakukan hal-hal seperti itu, alangkah baiknya kita mengingatkan bahwa tidak ada efek baiknya. Mudah-mudahan di cerita ini bisa menjadi contoh. Saya mengucapkan terima kasih buat kisah misteri yang saya ceritakan ke kalian. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezeki, diberi kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.